Saya, kamu, ada dia. Nah, ingin tahu subjek dalam Mandarin? Kali ini kita akan belajar subjek dalam Mandarin bersama aku Siska, orang Indo yang jago Mandarin. Welcome back to Halo Ni Hao. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar tata bahasa dalam Mandarin. Masih ingat nggak? Nah, format yang paling sederhana yaitu formatnya SPO, subjek, predikat, dan objek. Nah, bagi kamu yang mungkin masih bingung ataupun masih belum tahu mengenai subjek dalam Mandarin, harus simak baik-baik video ini karena kita akan belajar untuk penyebutannya. Tapi sebelum kita mulai, like video ini dulu, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu yang pengen ataupun suka untuk belajar bahasa Mandarin maupun budaya Cina. Kita sering sekali menggunakan kata subjek dalam sebuah kalimat. Nah, subjek itu apa sih? Sebenarnya merupakan pelaku ataupun yang menjadi pokok pembicaraan. Misalnya seperti orang, tempat, benda, dan lain sebagainya. Dan perlu diingat, subjek itu cenderung diletakkan di awal kalimat. Jadi kalau gitu kita langsung saja mulai untuk belajar subjek-subjek dalam Mandarin. Kita mulai dengan subjek tunggal. Saya, wo, kamu, ni. Kalau misalnya kamu atau Anda yang memang bersifat formal dan dirujukan kepada orang yang lebih tua ataupun berposisi, dalam Mandarin disebut nin. Kalau dia dalam Mandarinnya yaitu ta. Penyebutannya hanya satu saja, tapi penulisannya bisa berbeda loh, tergantung dirujukan untuk gender, untuk benda, ataupun untuk Tuhan. Nah, kita lihat bersama-sama penulisannya. Kalau dia untuk laki-laki seperti ini penulisannya. Kalau untuk perempuan penulisannya seperti ini. Bisa dilihat ya, dalam karakternya memang ada ni, yaitu perempuan. Sedangkan kalau ta yang ini bisa digunakan untuk benda, tumbuhan, ataupun hewan. Nah, kita ambil contoh dia untuk hewan. Ta shi hen guai de gou. Dia adalah anjing yang baik. Nah, kita juga belajar ta untuk Tuhan ataupun dewa, tulisannya seperti ini ya. Nah, kita ambil contoh, ta hui bao you ni. Tuhan akan melindungi kamu. Sekarang kita beralih ke subjek jamak. Nah, kita sudah belajar subjek tunggalnya dan ingin tahu dong kalau bentuk jamaknya seperti apa. Dan sangat mudah sekali karena hanya perlu menambahkan kata men saja. Kalau kami, woman, kalian, nimen, mereka, tamen. Dan aku mau kasih bonus kalau di area utara Cina ataupun kota Beijing, selain misalnya menggunakan woman yang artinya kami, juga bisa menggunakan kosakata berikut ini yaitu zanmen. Diingat baik-baik. Berikutnya kita akan belajar subjek kata ganti, dan kata ganti ini untuk merujukkan jumlah yang lebih dari satu orang. Misalnya siapapun, 任何人, apapun, 任何事, setiap orang atau kalian, 大家, tiap orang atau masing-masing orang, 每个人, kalau semua orang, 所有人, subjek kata ganti tunjuk ini itu untuk orang, tempat, ataupun benda. Kita bisa menggunakan kata ganti tunjuk sebagai berikut. Kalau ini, 这 atau 这个. Kalau di sini, 这里. Sedangkan dalam aksen Beijing, 这儿. Kalau itu, 那 atau 那个. Kalau di situ,
nali, nali. Atau dalam aksen Beijingnya, nar, nar. Kata ganti tunjuk ini itu dalam bentuk jamak. Kalau ini, 这些, 这些. Kalau itu, 那些, 那些. Nah, aku mau kasih bonus. Jadi ini adalah bentuk posesif yang selalu digabungkan dengan kata subjek dalam Mandarin. Nah, jadi sangat mudah sekali bentuk posesif ataupun kepunyaan dalam Mandarin hanya perlu ditambahkan kata te di depan kata subjek. Misalnya kita ambil contoh ya, buku saya, 我的书, mobil kamu, 你的汽车, sepeda dia, 他的自行车. Mudah kan? Demikian subjek dalam Mandarin, dan perlu diingat untuk kata dia dalam Mandarin penyebutannya hanya satu saja tapi penulisannya bisa berbeda. Jadi jangan lupa untuk latihan di rumah. Kalau kamu masih ada pertanyaan mengenai subjek dalam Mandarin ataupun mau request mengenai konten Halo Ni Hao, bisa komen di bawah ini. Dan video terbaru selalu aku upload setiap hari Selasa dan juga Jumat pukul 8 malam. Dan jangan lupa ya untuk selalu support channel ini dengan like video ini, subscribe channel Halo Ni Hao, dan hit the bell. Kalau gitu sampai jumpa, 下次见。